Laporan khusus pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia kembali hadir, saudara. Dan saudara, kita akan lanjutkan kembali dialog bersama Mas Adi dan juga Mas Herman. Saya ke Mas Herman. Mas Herman, kalau dilihat tadi bagaimana gaya kepemimpinan Presiden Prabowo terhadap juga kepala daerah, ini akan berpengaruh tidak sih terhadap daya tawar dari masing-masing kepala daerah itu? Ya, tentu sangat berpengaruh gitu ya. Pertama, dari infrastruktur pendukung politik Pak Prabowo sendiri itu sangat kuat di daerah. Catatan Kompas hari ini sudah menunjukkan itu gitu ya. Para kepala daerah itu mayoritas sudah dari Kim atau Kim Plus atau Kim tambah PDP gitu ya. Artinya secara politis Bapak Presiden itu punya kaki yang kuat di daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sebetulnya menjadi alarm gitu ya bagi penguatan otonomi daerah dan desentralisasi itu sendiri gitu ya. Ketika bargaining position kepala daerah itu lebih rendah dari Bapak Presiden dalam hal menjalankan program, tentu kita lihat ini menjadi salah satu tanda yang mesti kita awasi bersama. Terutama bagaimana kita memberikan ruang bagi daerah untuk mengakomodir atau mencari solusi untuk setiap persoalan yang dialami oleh setiap daerah yang nanti akan dikomando oleh semua kepala daerah gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebetulnya kalau kita perhatikan 5-6 tahun terakhir gitu ya, kami melihat bahwa kebijakan-kebijakan strategis yang dibuatkan oleh pemerintah pusat itu cenderung mengambil jalan singkat dengan menarik kewenangan, gitu ya, atau bermain di politik anggaran, gitu, yang membuat semua pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota itu tidak bisa berbuat banyak, gitu ya. Mereka hanya yes atau no dengan apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat, gitu ya. Itu yang ketiga, gitu ya. Kemudian yang keempat nih. Kalau kita lihat sekarang kita lagi ramai 2-3 minggu terakhir bahkan sebulan terakhir itu soal efisiensi gitu ya. Ya kita dukung efisiensi gitu ya. Tetapi yang kami lihat sebetulnya di narasi pemangkasannya. Di narasi pemangkasan ini sangat kuat aroma resentralisasinya. Bayangkan ada 50,59 triliun itu dipotong dari transfer ke daerah yang mana itu sebetulnya sudah diamanatkan, dimandatkan di dalam APBN 2025 gitu ya. Dan ini menurut kami satu bentuk pencaplokan hak daerah gitu ya. Nah, peristiwa hari ini pelantikan serentak itu menurut kami ini menjadi salah satu bahan refleksi kita bersama terkait dengan bagaimana roda pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Karena itu kami sebetulnya berharap kepada pemerintah pusat untuk tetap memberi ruang gitu ya, meskipun satu komando seperti yang tadi disampaikan, tapi tetap memberi ruang bagi daerah untuk menjalankan program-program prioritasnya. Oke, gitu ya. baik. Ya, berarti memang harus diberikan ruang kepada daerah karena tadi balik lagi adanya otonomi daerah. Kita akan pantau terlebih dahulu Mas Herman dan juga Mas Adit ke Kawasan Monas Jakarta bersama dengan Nanda Aprilia. Nanda, untuk saat ini apa yang sedang terjadi di sana dan apa yang bisa dilaporkan kepada kami, Nanda? Okta, ini sudah hampir kepala daerah yang ada di Monas kemudian sudah ada di holding room. Tadi saya sampaikan bahwa yang bisa hanya masuk ke dalam adalah tentu yang akan dilantik kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta pendamping ataupun juga istri ataupun suami. Dan juga untuk pendukung ataupun juga pengawal ini giliran untuk masuk ke dalam. Nah, saya menarik perhatian pada pagi hari ini adalah tentunya pendukung yang ada di belakang saya yang mendukung dan juga bahkan saya sudah melihat sejak tadi pagi di sini yang ramai sekali dan kompak sekali. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, ini dari mana nih Pak? Kami rombongan dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebetulan kami pendukung salah satu Gubernur Sulawesi Tenggara, yaitu Gubernur terpilih Bapak Maijen Terni Purnawirawan Andi Sumangerka dan Insinyur Hugua. Dari Sulawesi Tenggara ya, pendukung Pak Gubernur begitu ya. Siap. Kalau Masnya dengan nama siapa Mas? Nama saya Dr. Sofian. Mas Sofian, ini ada berapa orang sih saya melihat ini dipenuhi oleh lautan orange ya kayaknya? Oh ya, kami dari Sulawesi Tenggara kurang lebih 100 rombongan, tapi terbagi ada berapa titik. Kami ini yang turun di Monas, selebihnya di samping istana. Sudah ada di Jakarta sejak kapan sebenarnya? Alhamdulillah kita sudah di Jakarta sudah 5 hari karena kita mengantisipasi kesiapan tempat terutama hotel, itu yang kita antisipasi sehingga kita duluan masuk ke Jakarta. Mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta. Besok kan informasinya akan langsung ke Magelang begitu ya Pak Sofian. Berarti untuk para pendukung akan ikut Magelang juga atau apa nih? Kami cuma sampai di Jakarta, selebihnya mulai besok balik ke Kendari. Besok kembali ke Sulawesi ya. Nah,
Harapannya apa sih kalau ditanya untuk mendukung untuk pemerintahan yang akan dipimpin nanti oleh Pak Gubernur di Sulawesi Tenggara khususnya, harapan ke depan selama 5 tahun menjabat nanti apa? Ya, harapan ke depan semoga beliau Pak Andi Sumangorka dan Insinyur Rugua dapat diberi amanah untuk mensejahterakan masyarakat Sulawesi Tenggara sesuai dengan visi misi aman, sejahtera, religius. Mantap, terima kasih sekali. Boleh dada-dada Ibu untuk para penonton di rumah. Terima kasih, salam kompak. Aman, sejahtera, dan religius. Wah, amin. Siap, terima kasih. Ramai betul kan Okta, ini baru satu pendukung. Saya melihat ada berbagai pendukung yang memang diramaikan di sini. Karena kembali lagi Okta, ini merupakan sejarah baru tentunya, pelantikan serentak yang diselenggarakan hari ini. Ada sebanyak 481 kepala daerah yang kemudian akan dilantik hari ini dengan total 961. Kita lihat bagaimana prosesnya nanti Okta, karena informasi yang saya dengar bahwa nanti sekitar pukul 9 ini sudah harus dipastikan kepala daerah berbaris masing-masing peleton yang memang sudah dibagi di gladi bersih ataupun juga gladi kotor sebelumnya, yang kemudian akan berjalan diiringi oleh drum dari IPDN menuju ke Istana Negara. Okta. Ya, tidak hanya gubernur ataupun juga kepala daerah dan wakil kepala daerahnya yang bersemangat hari ini untuk dilantik, tapi juga pendukungnya juga memadati kawasan Monas. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Septa Gajana Loka. Kita lanjutkan kembali saudara bersama dengan Herman N. Suparman dan juga Aditya Perdana. Saya ke Mas Herman yang melanjutkan yang tadi. Mas Herman, artinya kalau sekarang kita tahu adanya efisiensi yang tadi bahkan Mas Herman mengibaratkan ini kayaknya pencaplokan dana ke daerah. Ini bisa berpengaruh nggak sih ke bagaimana pelayanan publik ataupun juga kualitas dari pemimpin daerah itu sendiri? Ya, tentu sangat berpengaruh ya, karena kalau kita lihat dari postur 306 triliun yang dipotong dari APBN, itu ada 50,59 triliun yang diambil dari transfer ke daerah. Dan kalau kita lihat detailnya, dari 50,59 itu ada dari DAU yang sudah ditentukan peruntukannya, kemudian ada dari DAK fisik, dana otsus, DAIS, daerah istimewa, kemudian dana desa gitu ya. Nah kalau kita lihat ke DAU atau DAK saja, di DAK fisik gitu ya, di APBN 2025, itu DAK fisik itu sekitar 36, sekian triliun. Yang dipotong itu 18,3 triliun, itu setengahnya. Dan dari catatan kami, DAK fisik ini sangat menjadi andalan pemerintah daerah untuk belanja-belanja modal infrastruktur gitu ya, jalan, irigasi gitu ya. Dan tentu ini akan berdampak terhadap dua belanja di daerah. Ada belanja pembangunan dan juga belanja pelayanan publik itu sendiri gitu ya. Dan kami melihat selama setahun ke depan gitu ya, ya kementerian dan lembaga sudah berteriak sebetulnya gitu, hanya mereka berteriak dalam diam gitu ya. Tetapi di daerah gitu ya, ketika nanti para kepala daerah itu pulang dari retret tanggal 28, ini menjadi satu tantangan terbesar mereka. APBD 2025 sudah diketuk gitu ya, dan bagaimana mereka menyesuaikan dengan program prioritas mereka gitu ya. Apalagi kita tahu sekarang mayoritas daerah itu sangat mengandalkan apa yang disebut dengan dana perimbangan atau transfer ke daerah itu, gitu ya. Nah, tetapi itu tantangan gitu. Tetapi di sisi yang lain sebetulnya, Mas Adit, kami melihat ini juga memicu kreativitas daerah. Untuk jangka pendek ke depan, bagaimana mereka bisa mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah misalnya, untuk bisa mengisi kekosongan dari yang sudah dipotong oleh pemerintah pemerintah pusat gitu ya. Itu yang menurut kami jadi satu tantangan bagi para kepala daerah yang dilantik hari ini ketika mereka nanti setelah selesai di retret ini gitu ya. Kemudian yang ketiga sebetulnya kalau lihat dari efisiensi itu sendiri, kami sepakat dengan pemerintah pusat gitu ya, karena yang diefisienkan itu adalah misalnya soal belanja operasi gitu ya, khususnya perjalanan dinas, studi banding, alat tulis menulis, yang kalau kami lihat sebetulnya itu sudah seharusnya dengan era digitalisasi itu bisa dialihkan dengan optimalkan atau mengutilisasi platform-platform digital yang ada gitu ya. Tetapi di sisi yang lain ya soal belanja ya kami melihat sekarang misalnya dinas-dinas PU di daerah gitu ya agak melihat ke depan itu mereka nggak bisa kerja apa-apa gitu karena memang dananya nggak ada gitu ya. Itu yang mungkin perlu menjadi satu topik serius di dalam retret besok bersama pemerintah pusat gitu ya, karena kami dengar ada 30-an menteri dan kepala lembaga yang ahli memberikan materi, dan kami mendorong para kepala daerah itu harus terus terang gitu ya, jujur menyampaikan apa yang mereka hadapi pasca retret besok gitu.
Nah, ini yang menjadi catatan bahwa kalau udah dilantik bukan enak-enakan nih, malah harus lebih kreatif untuk memikirkan bagaimana pos-pos anggaran itu bisa maksimal. Ya, nanti kita akan lanjutkan kembali saudara dan tetaplah bersama kami di laporan khusus pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia.